Halo teman-teman, kembali lagi di tutorial Jago Prom. Kali ini saya akan menjelaskan atau sharing tentang fitur yang mungkin teman-teman tidak terlalu notice di Google Gemini ya. Google Gemini ini adalah salah satu model AI yang miliknya Google yang sekarang sudah akurasinya mengikuti akurasi ChatGPT. Jadi lebih bagus lagi ketimbang versi sebelumnya. Tapi mungkin banyak orang yang belum tahu ya fitur-fitur dari Google Gemini, dan saya akan demonstrasikan sedikit tentang fitur-fitur Gemini ini. Sebenarnya ada dua fitur besar. Gemini ada banyak sekali fiturnya, saya sudah bahas di search, di deep research. Sedangkan teman-teman mungkin belum tahu fitur-fitur ini. Yang pertama ialah fitur Gems ya, Gems. Jadi fitur Gems ini mirip dengan fitur custom GPT-nya ChatGPT. Perbedaannya adalah gem dari Gemini ini tidak bisa di-share ke orang lain, itu sayangnya ya. Jadi bagaimana yang dimaksud dengan gem? Jadi teman-teman bisa membuat gem baru seperti custom GPT ya, bisa membuat gem baru seperti contohnya saya ini membuat lead data architect and infrastructure gitu ya, karena saya pengen dalam waktu dekat pengen belajar data infrastruktur data gitu ya. Jadi kita bisa berikan dia instruksi dan juga bisa berikan knowledge mirip seperti custom GPT ya, seperti yang teman-teman sudah pernah pakai, atau mungkin teman-teman belum tahu silahkan cek di video-video yang lain ya. Nah, jadi di sini gem ini hanya bisa kita pakai sendiri ya. Jadi teman-teman bisa menanyakan apapun dan akan dijawab gitu ya dengan gem oleh pengetahuan yang kita set dari instruksi dan juga dari knowledge yang diberikan. Jadi teman-teman bisa menanyakan gem ini. Gem ini teman-teman bisa tanyakan seperti biasa ya, seperti custom GPT, tapi dia fokus untuk lebih pintar karena instruksi yang teman-teman berikan dikasih batasan oleh instruksi tersebut dan juga oleh knowledge-nya. Jadi itu yang teman-teman bisa pakai gitu ya dengan gem. Seperti contohnya ini saya tanyakan tentang infrastruktur DRC karena saya akan menjadi tim pengawas pengadaan gitu ya. Jadi saya minta apa yang perlu diperhatikan. Itu yang pertama. Yang berikutnya mungkin yang teman-teman belum banyak ketahui adalah sebenarnya di Gemini itu teman-teman bisa mengintegrasikan aplikasi-aplikasi Google yang lain. Artinya bisa teman-teman akses datanya dari Gemini ya, dari Gemini. Contohnya seperti YouTube ya. Teman-teman misalnya kalau mau summarize YouTube gitu, teman-teman tinggal ketik tanda add ya, tanda add, lalu teman-teman misalnya klik YouTube ya, lalu teman-teman masukkan atau misalnya gini, carikan saya video tentang misalnya sertifikasi, ini tentang sertifikasi IT auditor untuk internasional. Nah, setelah teman-teman searching, jadi nanti teman-teman akan dicarikan oleh Gemini video-video yang terkait dengan yang teman-teman cari gitu. Jadi bisa mengakses ke YouTube via Gemini. Bahkan teman-teman kalau kasih sebuah ini ya, ini langsung bisa bisa di play ya langsung videonya di sini. Sangat bagus, handy sekali lah kalau memakai Gemini untuk mengakses YouTube. Teman-teman sebenarnya bisa juga di add YouTube, lalu teman-teman kasih linknya ya, summarize ya, summarize video, ringkas video ini gitu ya. Jadi Gemini akan meringkas videonya dan teman-teman bisa langsung mendapatkan ringkasan dari video tersebut tanpa mengambil subtitle ya, tanpa mengambil subtitle. Bahkan Gemini juga memberikan timestampnya pada saat meringkas video yang teman-teman minta gitu ya. Jadi enak sekali untuk memakai Gemini ini mengakses yang lainnya. Ini berlaku untuk versi free juga ya, nggak cuma ini, kebetulan saya pakai versi pro, tapi yang versi free juga bisa ya teman-teman ya, cuma batasannya mungkin kuota kali ya, perbedaannya adalah kuota. Selain YouTube, teman-teman bisa ngecek ke email ya, misalnya saya mau cek Gmail, find email from Miriam Van Reysen about my last paper. Miriam Van Reysen itu adalah nama profesor saya yang untuk di PhD saya. Jadi saya pengen ngecek ada nggak email yang tentang paper terakhir dari Miriam Van Reysen gitu ya. Apakah bisa di Gemini untuk mengecek Gmail? Bisa juga teman-teman ya. Jadi
Gemini juga bisa melakukan pengecekan email yang terkait dengan apa yang saya ingin cari gitu. Nah ini mungkin agak lama karena mungkin ada beberapa email yang terkait dengan paper saya gitu. Jadi mungkin dia lagi sedang melakukan pencarian gitu ya. Jadi ini agak lama. Nah ini teman-teman bisa manfaatkan karena nggak cuma ini agak lama ya. Jadi teman-teman bisa juga add yang lain, misalnya cari Google Doc dengan judul apa. Nah ini sudah keluar ya. Sudah keluar. Ini sudah keluar ya. Dan dia di tanggal 13 Juni, tanggal 18 Juni, tanggal 28 Juni dan sebagainya. Nah ini teman-teman bisa cek di source-nya dan di sini akan muncul email di sebelah kanan ya ketika teman-teman klik source-nya gitu. Dan teman-teman udah dikumpulkan semua email-email yang terkait dengan topik tadi. Yang mengirim adalah Miriam Van Reysen gitu ya, nama profesor saya. Dan teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama dengan add misalnya slide gitu ya, atau map Google Drive ya. Cari file yang tentang perjanjian. Kita coba cari aja gitu ya, yang tentang perjanjian. Apakah dia bisa juga? Mungkin agak panjang juga prosesnya karena dia melakukan dari kata kunci perjanjian. Nah ini ada draft kerjasama, perjanjian JASP dan sebagainya gitu ya. Dan ini ada beberapa perjanjian yang ditemukan ya. Ketika kita klik source juga ketemu gitu. Jadi sangat enak sekali untuk melakukan pencarian di Gemini gitu. Jadi nggak mencari satu persatu lagi di Google Drive gitu. Nah ini teman-teman silahkan coba lagi fitur-fitur yang lainnya, misalnya Google Flight, Google Keep, Google Task, ada juga yang Google Map dan sebagainya ya. Jadi teman-teman bisa memakai semuanya dengan Gemini ya, bisa mengakses pihak ketiga, bisa mengakses service-service Google dari Gemini. Itu sih salah satu yang bagus dari Gemini ya. Jadi teman-teman nggak perlu membuka aplikasi Google lain karena dia sudah terintegrasi dengan Gemini, dan ini sangat bagus sekali. Dan teman-teman juga bisa memakai yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu Gem ya, Gem yang seperti custom GPT. Oke, sampai di sana saja penjelasannya ya teman-teman, silahkan dicoba sendiri. Semoga teman-teman bisa memanfaatkan Gemini dengan baik ya, agar cepat semua proses pekerjaan teman-teman bisa lebih efisien dan lebih efektif. Sampai jumpa di video berikutnya.